Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Bicara, Bincang-bincang Adiasta Baramuga. Senang banget nih bisa kembali lagi di episode kali ini. Jadi pada episode kali ini kita bakal ngobrol santai buat lebih mengenal sama organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Maos. Sebelumnya perkenalkan, saya Ronaldo Fajardianto dan partner saya Nadia Mutiara Gerda. Jadi pada kesempatan kali ini kami kedatangan narasumber yang gak kalah keren dari episode sebelumnya. Kira-kira dari organisasi apa ya? Daripada makin penasaran, langsung aja kita sambut organisasi Rohis. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Rohis karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri bicara hari ini. Sebelum lanjut, boleh dong dari teman-teman Rohis untuk perkenalan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ava Fatina selaku Wakil Ketua Umum. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Rizka Kila dari perwakilan organisasi Rohis. Saya menjabat sebagai Ketua Rohis Anafi SMA Negeri 1 Maos periode tahun 2025-2026. Oke, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri dari pihak Rohis. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, boleh nih diceritain sedikit tentang apa itu organisasi Rohis dan kegiatannya itu ngapain aja ya? Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu organisasi Rohis. Jadi, organisasi Rohis adalah singkatannya adalah kerohanian Islam. Jadi, untuk organisasi Rohis sendiri adalah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat dan memperdalam agama Islam bagi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Maos. Untuk kegiatan di Rohis sendiri itu ada banyak sekali yang bisa dilihat dari kegiatan harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Dan yang sering dikenal dari SMA Negeri 1 Maos itu adalah acara PHBI-nya atau Peringatan Hari Besar Islam. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi sekarang kita udah punya nih gambaran dari organisasi Rohis itu seperti apa. Selanjutnya, kita langsung aja mulai ke sesi pertanyaan. Untuk mekanismenya, nanti dari salah satu mbak itu mengambil pertanyaan lalu diberikan kepada salah satu dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara Rohis membangun hubungan yang baik dan kebersamaan antar anggotanya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pertanyaan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya izin menjawab. Untuk cara kami agar lebih mempererat hubungan antara anggota organisasi adalah dengan kegiatan bersama yang seperti ada kegiatan kajian rutinan yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada setiap minggunya. Itu adalah kegiatan pengajian dengan pembina Rohis. Lalu ada kegiatan seperti bincang-bincang juga. Lalu ada kegiatan bersama-sama seperti kebersihan akbar dan kegiatan bersama-sama lainnya. Jadi kegiatan bersama itu sangat penting untuk menjaga hubungan antar anggota ya, Mbak? Iya, betul sekali. Pertanyaan kedua, silakan boleh jawab. Baik, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana kegiatan Rohis membantu siswa untuk lebih mengenal dan memahami nilai-nilai Islam di sekolah? Baik, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk mengenai kegiatan yang bisa membantu anggota Rohis dalam memahami nilai-nilai Islam itu melalui kegiatan PHBI karena di dalamnya mengandung nilai-nilai Islam juga. Terus untuk kegiatan yang lainnya seperti dalam proja membuat buletin itu juga mengandung nilai Islam. Dan seperti yang biasanya kuis-kuis yang di post di story IG atau story WhatsApp itu juga bisa untuk memperdalam nilai-nilai Islam.
Oke, baik. Berarti untuk kegiatan Rohis sendiri itu tidak hanya acara saja ya, tapi juga membantu untuk menerapkan nilai-nilai keislaman. Pertanyaan selanjutnya bisa diambil oleh Mbak. Untuk pertanyaannya, apakah setiap divisi dalam Rohis memiliki tugas yang berbeda? Jika iya, apa saja? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pertanyaan yang sudah diberikan. Di sini saya izin menjawab. Sebelumnya di organisasi Rohis itu ada 6 seksi bidang, yaitu yang pertama ada bidang dakwah, yang kedua bidang humas, yang ketiga bidang PM, yang keempat bidang kebersihan, yang kelima bidang sarkas, dan yang keenam ada bidang basis. Jadi untuk yang pertama dari bidang dakwah adalah bidang yang bertujuan untuk menyiarkan dakwah Islam kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Maus. Dan yang kedua ada bidang humas untuk bidang komunikasi. Yang ketiga ada bidang PM untuk penerbitan dan media. Dan yang keempat ada bidang sarkas untuk sarana dan prasarana masjid di sekolah SMA Negeri 1 Maus. Dan yang kelima ada bidang kebersihan untuk kebersihan masjid SMA Negeri 1 Maus. Dan yang terakhir ada bidang basis untuk pengelolaan keuangan di infak SMA Negeri 1 Maus. Oke, jadi pembagiannya itu sangat banyak banget ya Mbak. Itu juga dapat menjadikan anggota lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Anda. Baik, untuk pertanyaannya yaitu kegiatan apa yang biasa diadakan Rohis untuk meningkatkan semangat keagamaan siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah dibacakan. Untuk kegiatan yang dapat membantu meningkatkan keagamaan siswa itu salah satunya adalah PHBI. PHBI atau yang biasa disebut dengan peringatan Hari Besar Islam itu juga menyangkut sebagian besar siswa-siswi di SMA Negeri 1 Maus. Dan di dalamnya juga terdapat banyak inovasi seperti ada lomba-lomba dalam memperingati hari tersebut, terus juga ada kuis-kuis pertanyaan pada saat hari PHBI tersebut. Oke, kegiatan seperti itu tuh cukup menarik ya, apalagi kan ini kegiatan yang biasanya itu hanya beberapa bulan sekali. Nah, itu pasti juga sangat mengundang antusias siswa SMA Negeri 1 Maus. Dan untuk pertanyaan terakhir silakan diambil. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana susunan struktur organisasi Rohis di sekolah ini dari ketua sampai anggota? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pertanyaan yang sudah diberikan. Di sini saya izin menjawab. Untuk pertanyaannya adalah struktur organisasi Rohis Anafi di SMA Negeri 1 Maus dimulai dari ketua. Jadi di struktur Rohis itu dibagi dua menjadi inti dan seksi bidang. Untuk yang pertama ada inti dimulai dari ketua. Yang pertama ada ketua umum, yang kedua ada ketua akhwat, dan yang ketiga ada ketua ikhwan. Lalu disusul dengan sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan koor lapangan. Lalu untuk seksi bidang, yang pertama ada bidang dakwah, yang kedua ada bidang humas, yang ketiga ada bidang PM, yang keempat ada bidang basis, yang kelima ada bidang sarkas, dan yang terakhir yang keenam adalah bidang kebersihan. Oke, jadi strukturnya cukup lengkap ya. Jika strukturnya lengkap seperti itu, maka akan menjadikan anggota makin terorganisir, bukan? Ya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Rohis karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita di bicara hari ini. Oke, semoga kedepannya organisasi Rohis itu semakin maju, semakin solid, dan tentunya bisa membawa dampak positif untuk SMA Negeri 1 Maus. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa juga ya untuk ikuti episode bicara selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru loh. Saya Ronaldo Fajardianto Dan saya Ladia Mutiara Gerda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.